Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di GNR 14 Channel. Tentunya bersama saya Habibi yang akan bercerita tentang kisah misteri dan kisah horor. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari GNR 14 Channel. Oke, kalau begitu kita langsung ke ceritanya. Rumah tua di tengah hutan. Di pinggiran sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di tengah hutan yang lebat, jauh dari pemukiman penduduk. Konon rumah tersebut pernah dihuni oleh seorang dukun sakti yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Setelah kematiannya, rumah itu dikatakan menjadi tempat yang angker dan dihuni oleh roh-roh jahat. Pada suatu malam bulan purnama, sekelompok remaja dari desa tersebut memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mengunjungi rumah tua itu. Mereka adalah Rina, Siska, Andi, dan Budi. Keempatnya dikenal sebagai remaja yang suka tantangan dan pemberani. Mereka membawa senter bekal makanan, siap untuk menghabiskan malam di rumah tua yang menyeramkan itu. Di dalam rumah, suasana sangat gelap dan pengap. Bau apak menyeruak ke hidung mereka. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Ruang tamu yang luas dipenuhi oleh perabotan kuno yang berdebu. Di sudut ruangan ada sebuah cermin besar yang retak dengan bingkai yang berukir-ukir. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Mereka saling berpandangan dengan wajah tegang. "Kita periksa ke atas," kata Andi dengan suara bergetar. Mereka pun naik ke lantai atas dengan hati-hati. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Rina memberanikan diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Di dalam kamar, mereka melihat sebuah ranjang tua dengan kelambu yang sudah robek. Di sudut kamar ada meja dengan lilin yang sudah meleleh dan sebuah buku besar yang tampak kuno. Siska membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. Ternyata itu adalah buku catatan sang dukun yang berisi mantra-mantra dan ramuan-ramuan mistis. "Ini pasti milik dukun yang tinggal di sini," bisik Siska. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang dan lilin di meja menyala dengan sendirinya. Rina, Siska, Andi, dan Budi terkejut dan mundur beberapa langkah. Di cermin besar di sudut kamar muncul bayangan seorang pria tua dengan tatapan tajam. "Siapa yang berani mengusik tempatku?" Terdengar suara serak dari bayangan tersebut. Rina mencoba berbicara. "Kami hanya ingin melihat-lihat, Pak." Namun bayangan itu tidak menghilang dan malah mendekat. Keempat remaja itu merasa semakin ketakutan. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Andi yang tidak menyerah mencari jalan keluar lain. Dia melihat sebuah jendela yang tampak rapuh dengan bantuan teman-temannya.
Mereka membuka jendela itu dan satu persatu melompat keluar. Untungnya jendela itu tidak terlalu tinggi, sehingga mereka bisa mendarat dengan selamat di tanah. Mereka berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah tua itu. Tidak berani menoleh ke belakang. Sesampainya di desa, mereka menceritakan pengalaman menyeramkan mereka kepada penghuni. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah tua di tengah hutan tersebut. Konon roh sang dukun masih menghuni rumah itu dan akan terus mengusik siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Rumah tua itu pun dibiarkan tak terjamah, tertutup oleh rimbunnya hutan yang semakin lebat. Demikian cerita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ikuti kisah misteri dan kisah horor berikutnya di GNR 14 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.